Ternyata arti dalil itu adalah petunjuk. Petunjuk untuk menunjuk tujuan, katanya begitu. Nah, kalau di kami agama Kristen, kami tidak kenal namanya dalil, bro. Dalil adalah sebagai landasan, sebagai referensi, sebagai dasar hukum bagi umat pemeluk agama atau penganut keyakinan tertentu dalam melaksanakan ibadah atau ritual-ritual tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik sahabat, di sini ada seorang wanita Kristen yang mana dia mengatakan bahwa dalil adalah petunjuk. Dan di agama Kristen tidak ada yang namanya dalil atau tidak ada yang namanya petunjuk. Kristen tidak mengenal dalil, namun Kristen mengenal ayat-ayat dari kitab-kitab mereka. Langsung saja kita simak dulu cuplikan videonya sampai selesai. Mana dalilnya? Bro, agama Islam dengan agama Kristen berbeda. Aku sampai ini loh, googling loh, apa arti dalil. Ternyata arti dalil itu adalah petunjuk. Petunjuk untuk menunjuk tujuan, katanya begitu. Nah, kalau di kami agama Kristen, kami tidak kenal namanya dalil, bro. Yang kami kenal ayat Alkitab. Ayat firman Tuhan. Alkitab kami itu adalah firman Tuhan. Jadi kami nggak kenal nama dalil-dalil, petunjuk-petunjuk. Ayat Alkitab ada tertulis dalam Alkitab, itu maksudnya. Nah, para sahabat, itu tadi video dari si wanita Kristen yang ketika dia ditanya masalah dalil, dia mengatakan bahwa dalil adalah petunjuk. Dan di dalam Kristen tidak mengenal istilah dalil, yang ada adalah ayat-ayat dari kitab mereka. Sebenarnya hal seperti ini sering kita saksikan dan sering kita temui ketika orang Kristen yang sering membahas agama lain ditanya masalah dalil, mereka menjadi kebingungan sendiri dan mereka banyak beralasan guna untuk menutupi kebodohan dirinya sendiri. Kenapa demikian? Karena kalau misalkan benar dengan yang dia artikan bahwa dalil adalah sebagai petunjuk dan di dalam Kristen tidak mengenal dalil, tidak ada dalil, berarti dengan kata lain di dalam Kristen tidak ada yang namanya petunjuk untuk keselamatan dunia dan akhirat. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, sebetulnya yang dia artikan bahwa dalil adalah sebagai petunjuk itu juga kurang tepat. Karena dalil adalah sebagai landasan, sebagai referensi, sebagai dasar hukum bagi umat pemeluk agama atau penganut keyakinan tertentu dalam melaksanakan ibadah atau ritual-ritual tertentu. Contohnya misalkan umat Islam melaksanakan sholat. Kalau ditanya kenapa umat Islam melaksanakan sholat, apa dalilnya? Maka mereka akan menjawab sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran. Dan bukan hanya itu, sesuai dengan hadis yang diucapkan oleh baginda Rasulullah SAW, sesuai dengan ijma'nya para alimil ulama. Itulah yang namanya dalil. Ketika kita melaksanakan ibadah tertentu atau ritual tertentu sesuai dengan apa yang tercatat di dalam kitab sucinya di dalam agama tersebut. Jadi kalau misalkan orang-orang Kristen tidak mempunyai dalil, tidak mempunyai referensi, dia mengatakan bahwa yang ada adalah ayat-ayat di dalam Alkitabnya, apakah itu bukan dalil? Itu juga sama dalil. Jadi tolong ya, mohon maaf saya katakan, tolong untuk si Mbak ini perbaiki dulu otak Anda, perbaiki dulu logika Anda sebelum Anda berbicara di depan publik ini. Karena apa? Secara tidak disadari, dengan Anda berbicara seperti itu, Anda telah memperlihatkan dan mempertontonkan kebodohan Anda sendiri. Kenapa demikian? Karena anggapan Anda di agama Anda tidak ada dalil, berarti Anda ibadah menurut agama Anda dan kepercayaan Anda tidak ada perintahnya dari Tuhan yang Anda sembah sendiri. Demikian yang saya sampaikan.
Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wallahu a'lam. Allahumma hdina syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.